selamat datang di channel Motomobi Used Car Review. Dan kali ini kami membahas tentang Honda CR-V atau CR-V. Kalau Anda dengar nama itu, mungkin Anda sudah membayangkan seekor SUV metropolitan yang biasa dipakai untuk di perkotaan. Karena SUV Honda pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia pada saat itu. Dan sebenarnya menurut kami ini lebih ke crossover, bukan SUV. Tapi ya sudahlah, zaman sekarang sudah mulai berbeda-beda mengistilahkan mobil yang tinggi. CR-V yang sekarang kalau dibawa keluar kota cocoknya di jalanan yang mulus saja, macam jalan tol. Mungkin Anda sudah lupa bahwa leluhur Honda CR-V merupakan makhluk yang mampu untuk sedikit off-road dan kotor-kotoran. Sedikit sejarah mengenai Honda CR-V. Pertama kali diperkenalkan di dunia adalah di Jepang tahun 1995. Singkatan dari CR-V itu sebenarnya tidak terlalu jelas, ada dua versi. Versi pertama menyebutkan singkatannya adalah Comfortable Runabout Vehicle. Tapi ada juga yang bilang singkatannya adalah Compact Recreational Vehicle. Yang kami ingat yang kedua itu. Terserah Anda mau mengartikan yang mana. Yang jelas CR-V dibuat dari platform yang sama dengan Honda Civic. Yes, suatu mobil sedan yang dijadikan SUV atau crossover. Generasi pertama ada facelift di tahun 1999. Namun CR-V ini baru resmi dijual oleh ATPM di Indonesia tahun 1999 juga. Walaupun sepertinya ada juga unit-unit yang dimasukkan oleh importir umum sebelumnya. Ada yang varian front wheel drive, ini lokal. Ada juga yang impor, yang all wheel drive, yang biasanya dari Australia atau Jepang. Namun ATPM juga impor dari luar. Ini lumayan membingungkan. Jadi sederhananya CR-V generasi pertama kebanyakan memang barang impor. Generasi pertama ini di luar negeri hanya sampai 2001. Namun di Indonesia karena masuknya terlambat seperti biasa, masih dijual sampai 2003. Kemudian muncullah generasi kedua tahun 2003. Bentuknya lebih mengotak, lebih besar dan lebih maskulin. Kemudian lahirlah generasi ketiganya tahun 2007. Ini kemaskulinannya berkurang dan kondenya sudah hilang, jadi ban serepnya ditaruh di bawah. Bodinya menjadi membulat. Lanjut generasi keempat hadir di tahun 2011 dan generasi kelima yang diproduksi sekarang ini mulai tahun 2017. Dua generasi terakhir itu auranya sudah berubah menjadi SUV yang metropolitan sekali. Tapi di generasi kelima itu ada pilihan mesin yang berturbo. Karena kami suka turbo. Seperti biasa reviewnya dilanjutkan oleh Mamang itu, Mamang Ichan. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya agar kami bahagia. CR-V First Generation, dia punya teman-teman seperti Escudo 2.0 dan juga X-Trail T30. Tapi yang paling compact, bodinya hanya dua. CR-V ini dan juga Escudo 2.0. Dilihat dari depannya, nih desainnya seperti sebuah Honda City Type Z yang sebelumnya yang dibenyeng ke atas. What the meaning of ngebenyeng? Nah, dia seperti sedan gitu ya, yang dibenyeng ke atas dan menjadi sebuah crossover. Tapi jangan salah, sebuah CR-V First Generation dia sebuah SUV yang tulen. Beda sama CR-V yang sekarang-sekarang gitu ya. Ini soalnya punya versi yang all-wheel drive. Nah, dari depannya sendiri juga punya perbedaan yang banyak. Faceliftnya juga nggak ketahuan kapan karena memang versinya banyak. Dari mulai grillnya sebelah sini, ini ada versi yang krom-kroman semua, tapi ada hanya yang di bagian sini saja yang dikelilingi oleh krom, tapi yang tengahnya ini berwarna abu-abu. Dan juga untuk yang all-wheel drive di bawahnya, nah ini bedanya di sini. Kalau all-wheel drive ini pasti gede-gede di sini untuk namanya bumper bawah lah, itulah. Di bagian bumper bawahnya itu gede-gede bolongnya dan berwarna hitam doh. Sedangkan yang front wheel drive versi yang itu sewarna dengan body. Di atasnya kap mesinnya dia punya kontur. Konturnya itu seperti kontur sebuah sedan yang ada di sini saja, sebelah sini. Dan dia mempunyai panjang sekitar 4,7 meter, lebarnya 1,8, tingginya 1,7 meter, dan wheelbase-nya 2500 mm atau 2,5 meter. Wajar untuk sebuah SUV. Dan seperti biasa, ada dua buah kejutan. What the meaning of kejutan? Semua CR-V yang masuk ke Indonesia mendapatkan mesin 2000 cc. Namun ada beberapa jenis mesin. Untuk yang front wheel drive, produksi lokal kodenya adalah F20A. 4 silinder DOHC menghasilkan tenaga maksimal 146 horsepower pada putaran 6300 rpm dan torsi maksimalnya adalah 178 Nm pada rpm 4500. Sedangkan untuk yang all-wheel drive dapat dua jenis mesin. Tahun 95 sampai 99 mesin yang digunakan adalah
B20B dengan tenaga 126 horsepower pada 5.400 rpm dan torsi maksimal 180 Nm pada 4.800 rpm. Setelah facelift tahun 99, mesinnya disempurnakan lagi menjadi B20Z dengan tenaga 147 horsepower di 6.200 rpm dan torsi maksimal 180 Nm di 4.500 rpm. Transmisi yang tersedia hanya 4 speed otomatis untuk yang front wheel drive, yang all wheel drive dapat 4 speed otomatis dan 5 speed manual. CR-V First Generation dia mengingatkan saya pada sebuah desain Grand Vitara, walaupun berbeda generasi, tapi kaku-kakunya sama, kotak-kotaknya sama, dan juga manis-manisnya juga sama. Untuk di bagian velgnya, si CR-V generasi pertama gitu, dia mempunyai motif yang seperti ini khusus untuk yang all-wheel drive. Yang front wheel drive-nya beda-beda motifnya, ada dua, kalau nggak salah ada dua lagi motifnya. Tapi kalau yang all-wheel drive udah pasti motifnya seperti ini dengan profil ban 205 70 ring 15. Ada lampu sen di sebelah sini berwarna kuning untuk yang versi yang front wheel drive-nya. Juga ada spion yang modelnya ya cukup standar tapi sudah elektrik gitu ya. Tapi sayangnya belum retractable. Dan juga di CR-V generasi pertama ini ada yang namanya side body molding atau bahasa kerennya itu tambahan daging. Nah, di sini kalau yang all-wheel drive udah pasti hitam doff seperti ini, dan di bagian bawahnya juga ada hitam doff juga warnanya. Tapi kalau yang versi yang front wheel drive itu sewarna dengan body. Handle-nya juga untuk yang all-wheel drive sudah sewarna dengan body, tapi yang front wheel drive kan banyak tuh versinya. Ini warna hitam doff, tapi ada juga yang sewarna dengan body yang tipe yang paling atasnya gitu. Dan juga untuk CR-V all-wheel drive sudah ada yang namanya roof rack. Dan juga ke belakang tutup tangki bensinnya di sebelah kiri dari kabin bagian dalam dicongkel saja. Sekarang kita ke bagian belakang. CR-V First Generation di bagian belakangnya dia mempunyai tradisi untuk sebuah CR-V sampai sekarang, yaitu lampu tail light-nya ada di pilar D. Sini ada lampu sennya, lampu rem, dan lampu sore, dan di sini ada yang namanya lampu ATRED. What the meaning of ATRED? Dan di bawahnya juga ada lampu fog lamp seharusnya, tapi ini difungsikan sebagai lampu sore dan juga lampu rem. Lampu ATRED juga di bagian bawah juga ada dua tuh, di belakang kiri kanan ya. Dan juga untuk CR-V First Gen itu ada kondenya. Jadi ini terlihat maskulin berbeda dengan yang CR-V yang sekarang. Karena kalau ada konde itu di mobil itu keren, maskulin, tapi kalau di orang itu cuman cewek doang. Kalau cowok nggak pakai konde aneh. Terus juga untuk yang CR-V gitu ya, ini two-piece untuk membuka bagasinya nanti akan ditunjukkan oleh Om Mobi, dan juga wipernya nempel di bagian kaca, ada rear defoggernya, atasnya ini ada spoiler tapi tambahan, ada juga spion di sebelah sini juga ini tambahan. Udah sih, dan ini terlihat cingkrang di bagian belakang CR-V sampai kelihatan gardan belakangnya. Ini bagasinya. Cara membukanya cukup unik. Tombolnya bukan di interior tapi tersembunyi di balik pintu ini. Untung saja si mamang-mamang itu tidak katro-katro amat. Dan membukanya cukup pelit karena kacanya dulu dicicil, jadi baru pintu bawahnya bisa dibuka. Dan ini aneh, malah membukanya ke samping bukan ke bawah karena ada ban serepnya. Bagasinya ini cukup luas untuk sebuah SUV yang berdimensinya kotak. Dan ada bonus lagi 2 kursi ekstra di belakang ini yang sangat dipaksakan sekali, menempel ke kanan kiri sisi mobil. Dan kalau dibuka itu kursinya menempel dengan lantai. Sepertinya sangat amat kurang berguna untuk orang dewasa di belakang sini, hanya benar-benar untuk darurat. Aneh sekali ini kursi. Dan mamang-mamang itu juga tidak suka duduk di sana, perutnya terjepit. Sudah mulai membuncit dia. Oke, cukup membahas tentang kursi ini. Kita buka lantainya. Nah, di dalam bagasi ini ada lantai lagi yang bisa dibuka. Biasanya di dalam sini ada ban serep space saver, jadi bisa bawa 2 ban serep. Dan ini tatakan bagasinya bisa diubah menjadi meja. Memang dulu CR-V itu sangat lengkap sekali. Luar biasa, bawa-bawa meja kemana-mana buat piknik. Lanjut ke row kedua. Ini duduknya lumayan enak, sandarannya lumayan pas, headroomnya luas, lututnya juga bebas karena legroomnya lega, masih bisa sedikit selonjoran. Lantainya itu rata, tidak ada pos tidurnya. Ini didesain benar-benar untuk kelegaan interior. Ada armrestnya yang tidak membuat penduduk di belakang sini rebutan karena ada 2 buah. Ada cup holdernya di kanan kiri pintu yang bisa ditutup agar tidak masuk angin. Dan lihat ini, oh shit, barnya panjang sekali. Ini lebih panjang daripada Karimun kotak. Karimun itu bisa jemur handuk, kalau ini bisa jemur horden.
jemur spray. Oke, sekarang kita ke depan. Duduknya ini enak, walaupun sedikit agak tipis joknya, tapi side supportnya lumayan menahan, walaupun ini hanya pajangan saja. Ada tilt steering namun belum teleskopik. Headroomnya sangat amat luas. Dashboardnya ini bentuknya sangat amat membosankan, tapi posisinya rendah sehingga kita bisa lebih terasa commanding. Untuk versi build up-nya ada pegangan di sebelah kiri untuk penumpang. Apabila penumpang Anda takut, tinggal pegangan itu. Dan kami suka pegangan macam ini. Instrumen clusternya cukup sederhana, sangat analog sekali, namun informasinya lengkap. Di tengah ada head unit single DIN dan puter-puteran AC yang cukup lengkap, termasuk arah semburan dan ada heaternya. Ini ada asbak juga, tempat penyimpanan terbuka, dan untuk yang manual transmission ini ada shifter di tengah sini. Kalau yang otomatis shifternya bukan di situ, ada di kolom setir seperti L300. Ada cup holdernya, tapi cup holder zaman dulu model kecil begitu. Berada di tengah, di meja tengah yang bisa dilipat. Dan ini door trimnya itu rapi, tidak ada tombol-tombol karena tombol power window-nya itu malah di dashboard di sisi kanan setir bersamaan dengan electric mirror-nya. Cukup unik, mungkin biar tombolnya tidak kehujanan. Kemudian ini ada sun visor yang besar dan dua-duanya pakai vanity mirror. Sebelum melakukan test drive, kami meminta maaf dulu kepada Anda semua karena seat belt yang di sini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi tidak bisa saya pakaikan untuk peranti keselamatan. Ya, kami memohon maaf dulu. Kami akan membawanya secara pelan-pelan dan hati-hati kali ini. CR-V generasi pertama, gimana rasanya? Untuk visibilitas ini yang paling saya suka karena ini rasanya seperti sedan tapi dengan dashboard yang rendah. Visibilitas ke depannya asik, pilar A-nya kecil, dan juga untuk sampai ke bagian belakang itu kacanya lebar-lebar. Ini yang paling saya suka di CR-V generasi pertama. Udah gitu, joknya enak, side supportnya enak, ergonomisnya enak, ada tilt steering. Jadi kalau dibawa jalan jauh, ini nggak akan terasa capek di CR-V generasi pertama. Menyenangkan untuk dikendarai, sebuah Jeep, tapi fun to drive, ya itulah CR-V generasi pertama. Yang saya suka lagi dari CR-V generasi pertama ini dari suspensinya. Suspensinya tuh empuk. Empuknya tuh empuk, hampir mirip-mirip seperti Panther lah. Hampir mirip seperti Panther, tapi dia stabilitasnya bagus. Kenapa dia bisa bagus stabilitasnya? Karena dia pakai chassis atau platform dari CV VTIS. Itu sama banget, cuman dia ditinggiin gitu. Jadi dia sebuah SUV dengan chassis sedan. Nah, kebayangan rasanya nyamannya di CR-V generasi pertama. Mesin yang dipakai oleh CR-V generasi pertama ini ada dua sebetulnya, berbeda kode. Kalau yang CKD itu pakai F20A, tapi kalau yang build up biasanya dia berkode B20A. Sama-sama powerful, terus juga dia mempunyai keluaran tenaga 126 horsepower. Rasanya sebuah SUV harusnya nggak gini, torsinya gede. Tapi kalau ini, dia bagusnya di putaran tinggi. Ya memang Honda sih. Karakter Honda senangnya dia karakter RPM-nya yang tinggi. Jadi makanya ini perpaduan antara mobil off-road dan mobil speed off-road lah. Jadi paling cocoknya di speed off-road kalau untuk di CR-V generasi pertama. Nih, lihat. Oh, gede banget tenaganya. Pada saat itu harganya CR-V yang generasi pertama ini memang tinggi untuk yang versi all-wheel drive. Oh ya, sebuah catatan saja. Jadi kalau CR-V-nya yang all-wheel drive ini tarikannya terasa agak sedikit lemot dibandingkan yang front-wheel drive karena dia menggerakkan gardan belakang juga. Jadi lebih banyak bebannya dan makanya terasa lebih lemot. Tapi kalau untuk off-road dan ringan sih bebas-bebas aja ya. Karena bukan dari bobotnya tapi dari fungsinya si all-wheel drive. Rem yang dipakai oleh Honda CR-V generasi pertama ini yang depan cakram, yang belakang tromol. Tapi hebatnya untuk di CR-V dia sudah pakai ABS. Untuk tahun-tahun segitu ya keren ya. Terus juga ada yang pakai airbag, ada yang tidak pakai airbag. Kebetulan untuk yang all-wheel drive sudah pakai airbag. Tapi ada juga versi base dia nggak pakai di CR-V. Untuk kekedapan kabinnya tergolong bagus, suara mesinnya nggak masuk, suara bannya karena dia pakai MT sih, jadi masuk banget muang-muang-muangnya. Tapi untuk traffic noise masih sedikit terdengar, tapi di
kaca di bagian tengah enggak, tapi di sela-sela pintu sebelah sini itu kedengar traffic noise-nya tuh. Nah, motor lewat aja kedengar. Tapi untuk di atapnya, untuk di bagian bodi sebelah sini oke lah untuk peredaman kabinnya. Kesimpulannya mengenai CR-V First Generation itu yang pertama adalah dia punya versi yang banyak seperti front wheel drive dan juga all wheel drive. Kalau misalnya suka yang off-roadan gitu ya, pilih saja yang all wheel drive seperti ini ya. Maksudnya light off-road aja, jangan yang berat-beratin karena nggak ada transfer case-nya. Dan juga dia mempunyai suspensi yang nyaman karena basicnya atau platformnya dia memakai Honda Civic, makanya suspensinya enak, empuk, dan juga tetap stabil. Dan juga dia mempunyai fitur-fitur yang keren di masanya. Tenaga mesinnya juga gede dan juga spare partnya tidak terlalu langka. Cuman ada minusnya di Honda CR-V First Generation itu. Yang pertama, walaupun tidak terlalu langka spare partnya, tapi cenderung agak mahal untuk di bagian spare partnya. Dan juga kalau pengen beli Honda CR-V ini, apalagi yang tipe Matic-nya harus diperhatikan karena solenoidnya sering bermasalah. Dan juga untuk pendinginan si Matic-nya, dia menggunakan jalur dari radiator, bukan dari pakai oil cooler sendiri, itu enggak, dia pakai jalur dari radiator, makanya sering kemasukan air juga. Itu yang harus diperhatikan dari CR-V First Generation. Yang kemudian harga jualnya, ya ini cukup menarik lah karena hanya sekitar 80 sampai 110 yang paling keren. Namun harga pajaknya tergolong mahal untuk sebuah mobil tahun 2000-an. Yaitu untuk di daerah Bandung saja dia kenanya sampai 2,7 juta per tahun di daerah Bandung. Walaupun Mamang Ican itu yang ngetes, tapi kami sangat ingat sekali rasanya mobil ini. Mobil ini tuh rasanya surprisingly pada saat itu enak. Suspensinya itu lumayan empuk walaupun tidak sempuk Civic. Dan posisi duduknya tinggi, lebih commanding. Tapi penampilan dari luarnya kami agak kurang suka karena terlalu kurus. Namun sayang sekali ini kurang laki. Yes, all wheel drive, dan mereka menyebutnya dengan real time 4-wheel drive. Sebenarnya ini tidak 4-wheel drive amat. Tetap yang berfungsi utama itu adalah penggerak roda depan seperti front wheel drive biasa. Torsi dari mesin itu akan beralih ke ban belakang sedikit apabila depannya itu slip. Jadi ini tidak bisa full all wheel drive, tidak bisa full 4-wheel drive, hanya menunggu depannya slip, dan transfer case-nya itu mengunci untuk memindahkan torsi sebagian ke belakang, tapi hanya sebagian saja. Sebagian kecil tepatnya. Overall, mengenai CR-V generasi pertama yang 4-wheel drive merupakan pilihan yang tepat apabila Anda menginginkan suatu SUV atau crossover yang maskulin, yang mampu melahap medan off-road yang ringan, tapi tetap nyaman untuk dipakai sehari-hari. Kalau Anda tidak butuh off-roadan, lebih baik beli yang front wheel drive biasa saja. Tapi apabila Anda sering mengangkut 7 orang dan 2 orang yang diangkut itu tidak suka duduk bersila, lebih baik cari mobil lain saja yang proper 7-seater. Semua ini adalah opini pribadi mamang-mamang itu dan Om Mobi. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Nonton juga channelnya si Mamang itu, Aspros Auto. Terima kasih telah menonton.